Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan. Perkenalkan, saya Desi Artikasari dengan NPM 2023 406405025 dari Prodi PGSD kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Mengatasi Kendala Pelaksanaan Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. Oke, baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Supervisi akademik merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Melalui supervisi akademik, guru mendapatkan bimbingan, dukungan, serta umpan balik konstruktif yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Namun, implementasi supervisi akademik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah pengawas, beban kerja yang tinggi, resistensi dari sebagian guru, serta kurangnya sumber daya dan fasilitas pendukung. Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurang optimalnya pemahaman guru terhadap tujuan dan manfaat supervisi akademik, serta belum konsistennya tindak lanjut hasil supervisi, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa belum maksimal. Berdasarkan kendala-kendala yang diuraikan di atas, maka diperlukan penerapan strategi penanggulangan yang inovatif dan berkelanjutan, seperti peningkatan intensitas supervisi, pelatihan berkelanjutan bagi pengawas dan guru, rekrutmen pengawas baru, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, supervisi akademik yang terstruktur dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik secara optimal. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya pengawas. Yang kedua, beban kerja dan ketersediaan waktu. Yang ketiga, sikap dan persepsi guru terhadap supervisi. Yang keempat, pemahaman yang kurang terhadap tujuan supervisi. Yang kelima, lemahnya tindak lanjut hasil supervisi. Yang keenam, minimnya pemanfaatan teknologi. Dan yang ketujuh, yaitu kurangnya sarana dan instrumen pendukung. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kendala utama yang menghambat pelaksanaan supervisi akademik di sekolah ditinjau dari aspek sumber daya, sikap guru, dan sistem pendukung. Yang kedua, bagaimana strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi akademik. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengidentifikasi kendala utama yang menghambat pelaksanaan supervisi akademik di sekolah ditinjau dari aspek sumber daya, sikap guru, dan sistem pendukung. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi akademik. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan bagian integral dari supervisi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Supervisi pendidikan sendiri dimaknai sebagai proses pemberian bantuan profesional kepada seluruh staf pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan institusional, menurut Sergio Vani dan Starat tahun 2014. Supervisi akademik adalah proses pembinaan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan, bertujuan meningkatkan kompetensi guru, kualitas pembelajaran, dan mutu pendidikan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, supervisi akademik melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan tindak lanjut yang berfokus pada pengembangan profesional pendidik dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik adalah proses pemberian bantuan profesional yang sistematis dan berkelanjutan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian ada kendala utama yang menghambat pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Pelaksanaan supervisi akademik di sekolah sering menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas dan pencapaian tujuan supervisi. Berikut ini adalah kendala utama berdasarkan penelitian terbaru. Yang pertama yaitu ada keterbatasan waktu dan beban kerja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini sering memiliki banyak tugas tambahan di luar supervisi, sehingga waktu untuk melakukan supervisi akademik menjadi sangat terbatas. Akibatnya, pelaksanaan supervisi sering tertunda atau didelegasikan kepada guru lain. Kemudian yang kedua yaitu ada kurangnya profesionalisme dan disiplin. Beberapa kepala sekolah kurang profesional atau kurang disiplin dalam menjalankan tugas supervisi, sehingga proses supervisi tidak berjalan optimal. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas sekolah yang kurang memadai seperti ruang kelas, media pembelajaran, dan sarana pendukung lainnya menjadi hambatan dalam pelaksanaan supervisi yang efektif. Kemudian yang keempat, jumlah guru yang banyak, pengawas terbatas. Satu pengawas atau supervisor sering harus menangani banyak sekolah atau guru, sehingga tidak semua guru mendapatkan supervisi yang maksimal. Kemudian yang kelima, resistensi dan kurangnya motivasi guru. Sebagian guru enggan atau kurang terbuka terhadap supervisi, merasa diawasi hanya untuk mencari kesalahan atau kurang termotivasi untuk mengikuti pembinaan. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman tentang supervisi. Masih banyak guru yang belum memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme supervisi akademik secara menyeluruh. Lalu ada strategi efektif untuk mengatasi kendala dalam rangka meningkatkan kualitas supervisi akademik. Berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, fasilitas, resistensi guru, dan kurangnya pemahaman supervisi dapat diatasi dengan strategi yang terstruktur dan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan komunikasi dan motivasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas supervisi akademik. Yang pertama yaitu ada penguatan kolaborasi dan komunikasi, yaitu melibatkan guru senior, kelompok kerja guru, dan membangun tim supervisi yang solid untuk berbagi tugas dan pengalaman. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi terbuka antara kepala sekolah, guru, dan pengawas untuk membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi. Kemudian ada pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan in-house training secara rutin untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif dan coaching secara individual mampu kelompok. Kemudian yang C itu ada inovasi manajemen waktu dan sumber daya, yaitu menyusun jadwal supervisi yang fleksibel dan melibatkan guru pengganti atau wakil kepala sekolah saat kepala sekolah berhalangan. Kemudian mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada dan mengajukan anggaran tambahan untuk sarana pendukung supervise. Kemudian yang terakhir, pemberian motivasi dan insentif, yaitu memberikan penghargaan, insentif, dan konsekuensi untuk meningkatkan motivasi guru dalam mengikuti supervise, yaitu membangun budaya refleksi dan saling mendukung di lingkungan sekolah. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir yaitu ada metode penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasinya di SD Negeri 1 Padang. Sumber data yang digunakan yaitu ada sumber data primer yaitu kepala sekolah, wakil kurikulum, serta guru. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber data sekunder yaitu dokumen supervisi, laporan, serta instrumen. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen.
Kemudian untuk analisis datanya menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.